Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sobat online, siang hari ini masih di Burane 456. Oke. Jakarta Timur, Cipayung. Dan kita sekarang lagi bersama Burane Squad. Wah, ini full tim. Saya Sirun bersama Endra dan juga Supri. Ian. Woi, Masya Allah, ini adalah jejaka-jejaka yang menjadi tulang punggung di Cafe Burane 456. Wah, ini jomblo-jomblo ya. Iya. Ya. Jomblo tuh kualitas pangganya kan? Masya Allah. Nah, kita coba siang hari ini ngobrol lebih jauh dengan mereka, kira-kira aktivitas mereka dan apa sih impian mereka ke depannya. Masya Allah, ini kita aja ngobrol nih, berat nih, Masya Allah. Biar teman-teman juga tahu nih, Supri itu siapa, Ibul itu siapa, Ian itu siapa, ya Bang ya. Yap. Kalau Sirun sama Hendra mah udah biasa, banyak yang kenal. Ya, Iya. Kita mulai dari sudut kiri. Masya Allah. Supri, perkenalan dulu dong, Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supri Atman. Apa lagi tuh? Bisa dipanggil apa? Oh, biasanya dipanggil Supri kalau di sini. Bagian apa? Saya bagian tugas di Burane itu bagian kitchen, itu masak. Dan guru saya ini nih, Mahdi. Jadi kalau teman-teman merasakan nikmatnya racikan masakan Burane, ini man behind the kitchen. Waduh. Pemilihan the kompor. Man behind the compor. Supri, kalau dari namanya kita tebak. Ya. Orang Medan? Bukan. Oh, bukan. Supriyatna kan? Supri Atman. Oh, Supriyatna. Oh, bukan Medan itu ya, Supriyatna. Manusia Supriat. Oh, Supri orang mana? Saya asli Cianjur, Jawa Barat. Cianjur. Oh, Iya. Cianjur. Ya. Allah. Oke, selanjutnya ada yang mau disampaikan lagi, Supri? Umur lu berapa biar orang tahu tuh. Umur masih muda, Masih muda? baru 20 tahun. 20 tahun, Masya Allah. 20 tahun tua. Mana ada Beneran? Jangan boleh berdusta, ini disaksikan oleh 20 seluruh tahun. dunia ini. Berapa? 20. 20 tahun. Masih Ternyata masih muda emang ini ya. Saya tampaknya sih memang muda ya. Beda tipis lah sama saya. Iya. Sekarang Ibul. Nah, Ibul tolong perkenalan diri dulu. Ya, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sohibul Mahdi. Biasa dipanggil Sohibul bisa, Ibul bisa, Mahdi juga bisa. Imam bisa? Pakai Imam Mahdi nggak? Imam adenya, Imam ade saya. Cium Imam. tangan, Bang. Iya. Ada. Ibul sebagai apa nih di Burane? Saya sebagai kalau untuk job desk utamanya dapur. Cuma untuk beberapa bulan ke depan ini dari beberapa bulan yang kemarin saya megang dua job desk, bar sama kitchen. Wih. Pokoknya Poki masuk. Jadi kalau ada yang nggak masuk kata orang ini nih, saya yang masuk. Oh, emang dia backupnya dia di dapur dan juga di bar, ya. Dan kalau misalnya teman-teman yang biasa datang ke sini makan nasi goreng, nah salah satunya tuh ini hasil olahan dari Bang Ibul nih, ya. Kemudian menurunkan ilmunya kepada Supri. Waduh, ya. Jadi kebiasaan memang di dapur, kemudian di bar juga seperti itu. Nah, selanjutnya, woi dari sudut kanan. Wah, the last but not least. Ian, perkenalan diri dulu dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hadi Alfiansyah, panggilannya Ian. Di Burane bagiannya tukang kopi. Wih, subhanallah, masya Allah. Barista. Barista. Wah, Ya. Jadi segala macam kopi bisa diracik oleh Bang Ian. Mulai dari kopi lanang, kopi arabica, robusta sampai kopi saset. Tapi jangan main saset di sini. Mohon maaf ya, bukan mau diskriminasi, tapi memang ya. Iya. Iya, itulah. Padahal. Nah, Ian, umur berapa? Oh tadi lupa dulu, Ibul, wah kelewatan nih. Ibul, umur berapa Ibul? Umur 23 tahun. 23 tahun, nah masih muda lah ya, masih panjang insya Allah. Masih usia nikah belum sih itu 23 Bang? Belum. Harusnya. Belum sih. Situ juga sama. 20, 23, Ian. Nah. Saya 17 jalan, Pak. Wih, 17 jalan kemana? Jalan-jalan.
Saya dua-dua. 22. Dua mana ada? Jalan 35. Itu tahun 2000 ya? Oh iya. Oi. 20, 22 dan 22. 23. Kalau Bang Hendra bisa ditebak lah, nggak beda jauh sama teman-teman ini. 23,5. 23,5, saya 25. Waktu nikah. waktu 25 nikah. saya waktu nikah dulu. Gitu, Kalau terus. sekarang ya tinggal tambah 4 anak gitu ya. Nah, teman-teman sobat online, kita lagi ngobrol nih. Saya mencoba menggali nih sama teman-teman, kira-kira sebagai anak muda yang akan menjadi harapan bangsa, apa yang akan mereka yang akan mereka pikirkan di masa yang akan datang. Kita mulai dari Supri. Supri, sebenarnya cita-cita lu apa? Hah? Cita-cita lu sebenarnya apa? Kenapa? Aduh, bingung juga mau cerita. Jadi dokter. Apa gue? Ada nggak cita-cita? Kalau saya sih dulu cita-cita menjadi penyiar TV, kemudian berubah jadi guru, kemudian berubah lagi pernah jadi dokter, kemudian apa ya? Sudah mengalir aja. Nggak tahu kalau Supri ada nggak dulu cita-cita? Kalau cita-cita dulu sempet ada. Jadi tentara. Wih. Cuman suatu ketika dipatahin sama keluarga. Oh, karena Kata-kata yang paling nyentuh, percuma. Kamu badannya kecil, nggak bakal bisa jadi tentara. Bukan nangis itu dong. bener sih Bro, walaupun itu menyakitkan tapi itu bener kata-kata keluargamu. Emang kenyataannya kayak gitu. Kenyataannya begitu. Jangan sedih, Bi. Jangan sedih. Kita Barakallahu fikum Bang Luan, Bang Halid, wafikum warahmatullahi ya. Masya Allah. Kita mau hibur juga susah karena kata-kata keluarganya emang bener. Emang Lu bener. kan gak bisa, lu kecil kan. Susah makanya, Pak. Tapi kecil dan besar itu tidak menentukan kebahagiaan, Pri. Iya. Yang betul lah. Tentara ataupun profesi apapun itu, kebahagiaan itu ada di hati. Wih. Jadi tidak perlu profesi itu istilahnya hanya wasilah ya. Iya, jangan berkecil hati. Kalau Ibul, cita-cita lu ada nggak dulu? Mau jadi pramuka? Enggak. Enggak. Cita-cita lu apa dulu? Kayak paling pramuka deh, Pak. Enggak ada, enggak. Kan? Dulu sama sih kayak Supri dulu. Cuma ada satu hal yang emang belum bisa saya ceritain sih. Ada pokoknya aib diri sendiri saya tuh yang bikin saya tuh udah duluan karena aib saya juga gitu kan. Matematika lu jeblok. Kagak. Gigi lu bolong. Kagak, akhirnya ada. Bilangnya matematika jeblok. Dari situ kan perjalanan berapa bulan itu kan ikut-ikut organisasi lah sebelum bekerja ya. Berarti dulu juga mau jadi tentara kayak Supri? Sama tuh. Oh, kenapa nggak polisi aja kan? Lebih banyak duit. Polisi sama tentara bisa dulu. Oh, pokoknya aparat lah yang mau Iya. jadi polisi atau tentara. Iya, itu kan karena dukungan dari teman-teman di sekolah kan waktu itu kan juga sering ngurus bagian-bagian baris-baris di sekolah. Oh, Kalau ada upacara, iya. bisa saya yang buat mimpin teman-teman untuk baris tapi itu bantu-bantu guru-guru di sana juga. Betul. Dari situ kan kayak ada basic gitu ya merasa bisa kayaknya. Cuma ada satu hal yang nggak bisa saya ceritain. Ngapain nggak bisa diceritain kayak Terus apa lu ngomong? kayak selebriti aja ada berhasil raja. Tapi serius. Iya. Karena ini aib saya juga. Jadi dari situ berapa Aib bulan nggak usah diceritain, Nggak usah dibuka apa. aja. Ya. Iya. Sama aja dong. Nggak, jadi akhirnya ikut pramuka aja dulu kan. Ikut organisasinya sampai ketemu temen kakak kelas di pramuka juga ngajak kerja Cewek di atau cowok tuh yang ketemu? cewek. Cewek. Oh, cewek. Terus Kakak kelas. Kakak kelas. Jadi ngajak namanya Jaga- masih inget ya? Iya, namanya Namanya siapa? Namanya Nadia. Tuh, Mbak Nadia kalau Mbak lagi Nadia. nonton ya. Udah nikah. Oh, udah nikah. Oh, kasihan deh lo, Ibu. Enggak, ini orang yang bawa saya ke weekend dulu. Oh, oke. Weekend. Orang-orang yang pernah hadir di kehidupan Ibul tapi sebagai orang yang mungkin memberikan motivasi gitu ya. Iya bisa dibilang gitu. Jadi ketika saya emang lumayan sulit nyari kerja kan, akhirnya saya ketemu dia, diajak kerja di weekend sampai hampir 2 tahun. Padahal Itu weekend doang. Kalau weekday ngapain lo? Kalau kerjanya cuma nama weekend. kafenya, Hah? nama kafenya weekend. Oh, nama kafenya weekend. Kirain kayak kerjanya weekend doang. Terus weekday nganggur gitu. Enggak. Oh, iya. Nama Ya, sampai- kafenya weekend. Sampai hampir 2 tahun kan udah Covid tutup bangkrut ya kan. Dari pertama kali punya Instagram ya di weekend juga kan. Karena kan dihimbau buat Untuk promosi. Ya gitu betul. ya, marketing. Marketing Oke. segala macam. Pertama kali yang saya follow itu akun dakwah. Wih, subhanallah. Dan Ustadz siapa kalau boleh tahu? belum, waktu itu Oh, belum fokus Cuma ada Ustadz ya? satu akun yang saya follow waktu itu komunitas nekat hijrah.
Wih, Namanya komunitas Nekatika. Iya. Pada nekat ya. Iya. Ternyata situ bahas soal sunnah. Oh, Salaf lah. Udah. Akhirnya, mulai ya. iya, akhirnya dalam hati saya tuh udah berpikir pengen tahu deh lebih detail gitu. Tapi bingung sama siapa. Akhirnya selesai dari weekend saya coba jualan. Jual minuman botolan karena belajar dari weekend kan. Iya, iya. Karena kan saya Wah, berarti lu curi resep weekend dong, lu jual. belajar Wah, Pak. aduh. Bukan mencuri, belajar. Oh, belajar. Iya. Untuk meracik minuman gitu loh. Enggak yang saya ngambil. Jadi bukan mengambil resepnya Saya belajar, saya belajar. Resepnya weekday. Habis deh pokoknya. Mumpung udah nggak ada. Saya belajar. Ya, Jualan botol. Alhamdulillah sebulan, 2 bulan, 3 bulan jalan. Pas sono-sononya udah mulai kok kayaknya segini aja ya kayaknya. Kurang gitu kayak buat bantu orang tua. Bagi orang tua waktu itu tunggu dulu, lu panjang banget ceritanya. Gua pernah nanya ini doang. Makanya Pak. Iya, gua cuma nanya apa namanya tadi cita-cita kenapa jadi lah, panjang tadi banget kan ya? cerita kan, Iya, yang itu. lebih tahu kan. Ah, iya nanti lihat Ian begini. Kalau pakai nekat dong mah. Bebannya ke gua soalnya. Bebannya ke gua soalnya. Soalnya bebannya dia, berarti gua harus lebih panjang. Iya kan? Bebannya ke gua nih. Enggak. Tadi kan ini sesi tanya jawab. Jadi Nanti kok kita sesi tanya gali lagi cerita ya. soal ibu yang akhirnya Boleh. terpana dan hatinya terikat dengan apa yang tadi Bu sebutkan. Nanti kita kembali lagi ke situ. Aduh. Kita kasih kesempatan. Udah Kasihan pernah dia. dibahas. Kasihan dia, ntar dia Time kayak ini jadi waktu waktu habis. ngamuk dia. Waktunya Yan, habis ntar. cita-cita lu dulu waktu kecil atau mungkin sampai sekarang masih ada nggak? Kalau cita-cita dari kecil sih nggak pernah ganti, Pak. Hah? Penyanyi dangdut? Enggak. Oh. Nggak pernah ganti, nggak Nggak pernah kayak ganti. kalau anak-anak yang lain kan sering ganti SD, ganti SMP. Iya, kan. iya. Kayak gua tuh dulu ganti-ganti. Kalau saya dari dulu pengen jadi pemain bola, Pak. Beneran? Wih, Oh. pemain bola. Dulu sampai ngikut apa namanya? SSB. Iya, SDSB. SSB. SSB mah ini judi. Porkas. Oh, SSB. Itu SSB Iya. mana dulu, Bang? Ya, Namanya Bintang Fajar. Bintang Di- Fajar. Di Ceger sama akademi, saya lupa namanya akademi apa ya? Dangdut. Daerah Terus saya. tapi lu termasuk pemain yang memang bagus atau lu nggak dipakai sebenarnya di klub? Iya terus terang aja kan nyatanya. Dulu sempat ngikut sampai tingkat PSSI itu Oh. di U berapa saya lupa, U15 atau U berapa gitu ya. Oh. Nah, gitu. pada rulonnya itu Dan orang dalam. enggak ya enggak bisa ngelanjutin karena duit juga kan. Duit Oh harus main emang pakai bayar sogok disogok gitu PSSI? enggak. Wah jangan salah. Enggak, Pak. Ya itu sekarang enggak. Akademinya maksudnya buat masuk ke akademinya. Akademi yang- buat masuk yang lebih melanjutkan serius, pendidikan. yang lebih serius, Oh, gitu. gitu. Karena Karena kan- buat nyogok biar masuk timnas gitu. Ya, Sekarang sekarang ada juga sih yang namanya prestasi itu yang menentukan adalah orang dalam. sama Enggak, itu enggak. waktu itu PSSI dibekuin. Oh, jadi 2000. zaman dibutuin ya. Iya, jadi kompetisi semuanya nggak berjalan tuh selama 2 tahun. Kalau saya nggak salah tuh sekitar setahun atau 2 tahun gitu. Sampai ke akar-akarnya. Lumayan. Berarti lu termasuk orang jago kalau bisa sampai level PSSI ya. berapa? U15. Waktu itu 15, tapi umur saya 14. Oh, Saya ikut 15. Sampai mau ikut Danon itu nggak jadi. Oh, berarti jago. Karena- nih. Tapi gua nggak pernah lihat main futsal. Jago Pak main. Masa? Jago deh. Wah. Karena waktu itu PSSI dibekuin, jadi semua kompetisi sampai akar-akarnya itu berhenti. Lo ke bapak. Wah ini Jadi saya saya berharap nggak- saya nggak Sintayong coba anda online sekarang Ah. dan saksikan kami punya orang Kayak yang jauh banget berbakat. Kami punya orang berbakat. Sintayong, you have to see our friends here. Yeah. He is really good in football, so you have to recruit him as your timnas U22. Wah, ya kan? Ini Sintayong harus lihat nih bang. Very good player. Tapi sampai sekarang juga masih pengen sih Pak. Masih pengen ya? Masih pengen bekerja di bagian Persepak bola olahraga gitu. khususnya sepak bola. Mau apa di Tapi bagian klub umur atau lu kan apa. sudah 22 dan rata-rata timnas sudah jadi. Lu kan Bukan bilangnya jadi belum- pemainnya Pak, belum jadi masuk. bagian ofisialnya mungkin. Oh iya Ya, iya. minimal anak Jadi gawang kalau lah. Sintayong Ya, butuh yang megangin bola gitu Minimal Pak. minimal anak gawang lah ya. Sintayong butuh tukang pijet kayaknya masih bisa kali ya. Kalau ada bola out diambilin sama dia gitu. Oh, lari gitu, juga. ball boy. Iya ball boy. Bol. Itu mulia itu.
Iya. Sampai sekarang Sampai cita-cita sekarang ya? masih itu. Artinya memang jiwanya masih suka dengan olahraga. Olahraga. Oh iya, karena Yan ini memang hobinya juga lari ya. Iya. Hobinya lari dari rumah, Kenyataan. lari dari bar gitu kan. Aduh, nah tadi kita bicara cita-cita. Nah, sekarang Bang Hendra, woi, cita-cita antum apa, Bang? Waduh, masa mau lolos juga ini. Kalian tanya umur ya. Cita-cita banyak kita. Gak usah tanya umur, udah kadaluarsa kita. Luar sa. Kalau Anda sih bingung ya Nah, tanya cita-cita antum dulu ada nggak sih, Bang, waktu kecil? Antum Ada, dulu preman ya? Enggak. Enggak. Gini. Pada umumnya anak kecil ya dulu tuh kalau kecil ditanya apa? Mau jadi pilot, mau jadi ABRI. Nah, cuman memang ada satu memang dulu ceritanya itu mau jadi ABRI. Wih. Kalau ABRI beneran itu sampai laki ini suka ABRI semua ya, idola. sampai ke tingkat SMP itu masih kepengen lah gitu. Nah, ternyata bukan ABRI sih, dulu masuk AKABRI ya. Akademi, iya, berarti AKABRI. udah level jenderal, calon jenderal. Ternyata waktu kita datang ke Koramil atau apa ya kalau ngambil formulir itu, nah ditanya matematikanya pernah merah nggak? Lu mikir pernah merah. Ditanyain ya sampai matematika. Iya, matematika pernah merah. Udah akhirnya ya karena kita maklum gak ada orang dalam. Ya sudahlah, tahu diri. Terus setelah gagal jadi tentara, terus jadi pemain band ya waktu itu. Kenapa? Jauh banget melenceng. Jadi tentara orang Tegap, kemudian tiba-tiba jadi pemain band, jadi vokalis. Sebelum ke situ sempat seneng otomotif kan. Dulu kan yang sekolah dulu kita senangnya masuk STM. Balap ya, trek-trekan ya. Ya gitulah pokoknya. Terus? Pernah lah ngalamin yang namanya main motor pernah. Nah, terus setelah main motor ketemu sama teman-teman lama jadi anak band sebentar. Gue tahu tuh kenapa orang-orang suka main band, karena rata-rata digandrungin cewek-cewek ya nggak Bang? Ya nggak sih Bang, itu motivasinya? Satu-satunya. Ya kan bisa ditembak sebenarnya. Jadi orang-orang band itu ketahuan. Enggak, iya dulu bangga banget kalau punya puni lempar itu kalau anak nggak jadi banget dah pokoknya, anak band banget dah pokoknya puni lempar tuh ya. Sampai megang gitar. Poni lempar gitu ya, iya. Terus tiba-tiba kenapa berhenti dari ini? Apa karena memang antum sudah nggak ada yang order gitu? Tadi Nggak ada yang order. Iya, Makanan. kalau kita dulu awalnya memang bermusik itu awalnya jiwa ya. Nah, seiring berjalannya waktu kita belajar ya. Belajar ketemu sama teman-teman yang baru. Ya, kedorola waktu itu ada terus nikah tuh ada satu hal yang Nikah itu antum masih jadi pemain band? udah enggak. Ya, Udah kerja. Gini. Ada teman kita bertiga nih ceritanya dia. Nah, yang satu orang ini betul udah duluan lah ya ninggalin kita. Dia meninggal karena sakit keras gitu kan, akhirnya kita bubar karena memang dia nih jadi itu salah satu anggota pemain band. Oh iya. Sebagai apa dia? Sebagai drummer dan Drummer? sebagai engineer juga. Sound engineer. Pokoknya dia Qadarullah dia meninggal duluan karena sakit. karena sakit. Terus akhirnya teman-teman pada Lepas jalan keluar. masing-masing gitu kan, jalan masing-masing. Terus ya termasuk aneh juga. Aneh sebetulnya sih nggak termasuk di situnya, cuman aneh ngurusin terkait soal jadwal mereka, istilahnya jadi Antum jadi manajemen artisnya gitu. ya gitulah kurang lebih ya. Nah, akhirnya setelah punya jalannya masing-masing ya kita ada yang nikah sebagian gitu kan, belum semua waktu itu. Akhirnya ada satu keadaan yang memang ini yang membuat ada titik balik itu yang teman aneh yang meninggal itu kayak ya semoga Allah mati ya itu kata-kata terakhir yang ada inget tuh dia pernah ngomong gini, ada pesan yang disampaikan. Iya, ini yang membuat yakin, bukan yakin, memotivasi waktu itu, memotivasi bahwa kita harus belajar ya agama. Di antara teman-teman yang lain tuh, ya bukan narsis Bang ya, yang paling ceritanya rajin sholat walaupun gak tepat waktu itu aneh. Oke, termasuk orang yang mulai lurus lah ya, di Ya, antara yang bengkok mulai ya, lurus. gitu, atau agak lurus. Nah, lah ya. nah teman yang meninggal duluan ini ngomong begini,
ada beberapa percakapan yang memang dia ini kok detail banget gitu. Terkait soal Islam, hukum Islam, terus nanya kan, lo belajar Islam dari siapa gitu kan, kok bisa ngomong kayak gini, sedangkan aneh malu bang sebagai orang yang notabene paling rajin sholat tapi nggak ngerti Islam. Oh gitu. Hukum Islam tuh hukum Islam apa aja gitu kan, terus hukumnya ini tuh apa itu, aneh malu gitu. Jadi pada waktu itu lebih sekedar ngikut-ngikut aja Iya, sholat. kita aja iya benar. Sedangkan teman aneh ini yang sakit ini yang ya maksudnya bukan membicarakan dia dulunya ya, maksudnya dia lebih parah dalam kita daripada kita nih, dia lebih tahu duluan gitu. Terus iseng nanya, kenapa lo kok bisa sampai tahu Islam tuh begini? Nah dia belajar melalui YouTube, masya Allah. Dia di sakitnya itu dia menyempatkan diri untuk mau belajar Islam lebih dalam melalui YouTube. Iya betul. Itu yang aneh gitu. Termotivasi banget istilahnya. Belajar tuh bisa lewat apa aja gitu kan. Belajar bisa kapan aja. Nggak ada istilah kata telat belajar bang ya. Dalam keadaan yang sakit pun dia nggak bisa bangun dari tempat tidur tuh dia belajar pelan-pelan gitu kan. Belajar pelan-pelan Islam. Oh sakitnya parah dong kalau dia di tempat tidur. Hah? Kanker. Iya kanker. Dan itu berapa tahun itu dia? Kurang lebih di bed rest gitu. Oh kalau dia terbaringnya sih ya sekitar 2-3 tahun belakang ya sebelum meninggal. Jadi kalau waktu itu tapi semenjak dia dinyatakan sakit dan terus ya mungkin itu juga proses buat dia juga ya istilahnya titik balik dia lah. Ya itu sekitar 5 tahunan. Masya Allah, total 5 tahunan. Nah sebelum ada pernah ada keadaan gini. Kadang dia kalau lagi terbaring parah-parah nggak bisa bangun. Nah sekalinya bangun tuh dia biasa kayak orang biasa. Nah ada satu momen ini yang aneh bilang, kita pernah pergi bareng-bareng ke Ancol, jalan-jalan cerita terus ngobrol di sela-sela waktu. Gini, ini kita berdua nih. Dia itu belum sakit waktu itu ya? Udah sakit. Oh, udah sakit. Tapi masih bisa jalan. Udah parah dan udah masih bisa jalan. Okay. Walaupun agak sedikit kepoyongan gitu karena kan dia pandangan ganda kan dia kan. Dia kalau kanker apa sih, Bang? Kanker nasofaring, Bang. Nasofaring itu sih ya? Iya, yang kayak semacam saluran antara pernapasan sama otak gitu ya? Iya, ke arah. Terus dia ngomong gini. Gue udah, jadi kurang lebih begini lah isinya. Gue udah mantap bro sama jalan sunnah. Dia bilang begitu bang. Masya Allah. Terus? Wih, Masya Allah. Dia berarti dia yang menjadi wasilah antum mengenal yang istilah sunnah gitu ya? Artinya gini, dalam keadaan yang sakit itu dia masih sempat istilahnya ngasih motivasi temen gitu. Tolong lo tetap jaga ya, karena lo itu udah jadi motivasi gue buat belajar sunnah gitu bang. Itu kan aneh bang. Oh dia bilang kan? Iya kan aneh. Padahal justru dia yang lebih dulu mengenal sunnah lebih dalam gitu ya? Iya maksudnya aneh tuh istilahnya kan yang dia ngelihatnya sebagai sosok religius. Ngeliatnya gitu. Terus ternyata dia tuh jadi motivasi aneh buat motivasi untuk dia lebih memperdalam. Iya itu gara-gara aneh katanya. Padahal aneh ya Allah di situ aneh kayak ketampar gitu. Gue bukan apa-apa Ji, kan namanya Panji ya. Gue bukan apa-apa Ji. Bahkan saat ini keadaan secara keilmuan tuh lebih hafal. Bahkan hafalan dia tuh lebih banyak daripada aneh bang. Daripada aneh gitu. Jadi bener-bener aneh tuh ketampar banget dari situ. Nah di situ mulai aneh. Tadi ya nggak apa-apa kita temenan kalau bisa sampai akhirat ya, sampai surga nanti ya. Nah di situ aneh langsung ya diam-diam sih aneh sedih gitu dengar itu gitu sebenarnya. Ya waktu itu aneh nggak kepikiran kalau dia sampai dengan kita duluan gitu kan. Nah di situ akhirnya disitulah mulai aneh tuh pelan-pelan gitu kan. Jadi yang benar-benar jadi cari tahu gitu tentang betul. Belajar lebih jauh. Ya kurang begitulah. Setelah dia ngomong begitu bang, berapa lama kemudian akhirnya dia dipanggil oleh Allah? Waktu itu, nah itu juga salah satu yang jadi kita dulu umroh, aneh ceritanya. Oh sempat umroh? Aneh maksudnya. Oh oke. Karena kan ada tuh yang cerita yang aneh bilang aneh umroh sama istri yang tadinya mau ke liburan ke luar kota, sama keluarga. Nah itu ceritanya itu sebetulnya detik-detik terakhir dia bang. Aneh pamit sama dia tuh mau umroh gitu ya, mau umroh. Gue mau umroh nih, ini yaudah kata dia, yaudah ya. Dia kayak bener-bener kayak anak kecil gitu bang, kayak mau ditinggalin jauh gimana gitu. Apa nangis kemarin ada juga sebenarnya sedih gitu kan. Terus dia nangis gitu. Dia nangis sejadi-jadinya nangis pokoknya jangan tinggalin gua ya, dia bilang begitu. Udah nggak usah
insya Allah kita ketemu lagi dan kita balik ntar gue nemuin lo, bahasanya begitu kan. Iya. Dan dia dalam keadaan yang suaranya itu udah nggak jelas, ngomong gitu, udah nggak, pokoknya kita tuh kalau ngomong tuh dia apa oh begini, oh iya ini gitu. Nah terus kita berangkat umroh. Nah ada satu momen dia ini video call ke Ane waktu Ane tuh sholat subuh di sana di Mekah. Itu bang, kalau yang tadinya biasanya kalau kita ngobrol bareng begini tuh dia tuh nggak jelas banget, itu bener-bener jelas banget. Pas ngomong itu video call. Pas ngomong tuh kamu jelas banget. Terus ngomong kayak gini, bro, jangan lupa doa lo katanya. Doa apaan ya katanya? Lo kan belum punya keturunan kata dia gitu kan. Waktu itu memang belum ada ya? Belum. Itu yang aneh kadang belum lahir. Itu yang aneh bilang, ini orang yang keadaan dia sendiri sebetulnya butuh doa orang lain, dia ngasih saran dan doa orang lain gitu loh. Dia malah mengingatkan. doa orang lain. Itu faedah, masya Allah, dia masya Allah banget. Itu sebetulnya kok bisa gitu. Karena ngomong kayak gini, justru malah lo yang harus banyak berdoa dan minta doa orang lain ya Jong gitu kan. Terus enggak apa-apa, coba amalin doa ini katanya waktu itu dia ngikutin gitu kan doanya itu. Terus oh ya itu jelas banget, itu mikir ya Allah kok jelas banget, tumben-tumbenan tuh gitu kan. Nah kita pulang Jakarta sepekan kemudian gitu kalau nggak salah, tiba-tiba dia koma dan memang benar-benar mereka kayak model nungguin gitu. Dan itu ada satu momen malamnya sebelum meninggal tuh Ane kan datang ke sana di telepon, Om datang ke sini soalnya ini anaknya yang ngomong, ayah udah udah nggak bangun katanya gitu kan bahasanya. Ada datang kita pakai kan ngobrol gitu kan. Sambil waktu antum datang masih bisa ngobrol? Enggak, ngobrol sama keluarga gitu kan. Terus kata istrinya kita jauh ke kamar gitu. Kamar tuh udah nggak bisa melek, udah merem aja gitu. Tapi dia kayak getar-getar gitu, gitu. Matanya masih kayak ada kedip-kedipan gitu. Nah itu emang ada aneh deketin sampai kayak gitu, dia genggam gitu, kenceng banget. Oh, antum pengen sempat pegang tangannya? Dia nih genggam gitu sampai, tapi nggak mau ngomong, nggak mau bangun gitu. Sampai ngomong ya Allah gitu, berikan kemudahan, berikan ini. Akhirnya kita ada satu bisikan yang memang yang selama ini sebenarnya jadi yang di kepikiran itu ya soal keluarganya lah gitu kan. Akhirnya ngomong bisikin ke dia sesuatu lah ke dia, terus udah itu aja. Sampai akhirnya kita ngaji bareng di situ gitu kan. Tapi dia tuh nangis, bener nangis, dia nangis. Walaupun dia nggak bisa ngeluarin suaranya, tapi ada air mata yang keluar. Ada air mata keluar, nangis. Masya Allah. Nangis gitu. Dari situ kita selesai ngaji jam berapa ya? Jam 11:30 lah. Malam itu setengah 12 malam ya. Subuh dikabarin meninggal. Pakai ya Allah. Nah disitulah sedikit. Masya Allah, itulah ya. Coba telan perjalanan hijrah seseorang, orang yang dulu mungkin kita nilai sebagai seorang yang mungkin jauh, ternyata di akhir hayatnya bisa menjadi orang yang dekat, bahkan mungkin lebih dekat dari kita sendiri ya. Iya. Dan akhirnya bisa menjadi orang yang menjadi motivasi bagi yang lain. Ya. Masya Allah. Wah, itulah pelajaran yang berharga nih bagi kita semua nih. Betul. Masya Allah. Nah, kalau Supri, ada nggak kisah-kisah hidupmu yang pernah, yang kalau dikatakan lu nggak akan lupa deh, kisah atau mungkin sesuatu pengalaman hidup, entah itu berupa kejadian atau apa yang nggak bisa kamu lupakan, yang menjadi motivasi, maksudnya yang membuat kamu sekarang harus lebih baik lagi, ada nggak? Nggak tahu. Kalau Ibu ada nggak, Bu? Oh itu lanjutnya. Tadi dipotong tuh. Ngomong-ngomong kita tanya, coba nanya dia coba. Aneh kan nanya doang. Aneh kan moderator. Aneh kan moderator. Ceritanya lebih panjang Bang moderator. Oh, ini kalau Aneh ceritanya berjilid-jilid susah. Part 1 Part 2. Iya. Bul, tadi lanjut, Bul. Tadi setelah lu kerja weekend, weekday lu libur. Enggak gitu, Pak. Oh, enggak. Gimana tadi tuh lanjut? Nah, dari weekend saya jualan usaha minuman botolan, jualan sendiri ya lewat WhatsApp. Iya, WhatsApp. Oke, terus yang buat stiker, yang pesan botol, yang buat minuman, yang nganter juga, yang beli bahan juga. Oh, semuanya ya. Semuanya. Jadi CEO. Namanya apa? Brand dulu apa? Nama brand saya itu Perintis.
Perintis. Oh, kenapa Karena pilih emang- nama Perintis? Karena Perintis kan artinya memulai dari awal ya. Mulai dari awal. Oh, Untuk memulai sesuatu ya kan. Minuman Perintis. Iya, betul. Kayak Jadi teman-teman kalau pernah mencoba namanya minuman Perintis, nah ini orangnya. Kalau mau komplain sekarang. Ah, terus gimana Bun? Setelah itu Nah itu berapa ternyata lama? itu 5 bulanan lah. 5 bulanan. Karena Oke. apa namanya? Nggak ada apa namanya kurang lah untuk cara-cara Iya, ini, ya. iya. Karena dari orang tua kan juga butuh lebih. Karena waktu itu orang tua pada Allah waktu itu sempat sakit. Oh gitu. Jadi bapak tuh waktu itu sempat gak kerja berapa bulan gitu. Jadi kayak butuh banget nih kayaknya nggak kerja lagi deh ya kan. Gitu. Jadi Ya, selama kerja nggak ada penghasilan gitu atau ada? Iya, ada pensiun? cuma dari adik ada. Dari adik. Oh, ada. gitu. Alhamdulillah dari ada. Cuma ya namanya kebutuhan. Yang masih butuh. Iya, betul. Oke, oke. Kurang. Terus? Akhirnya saya dari situ kan masih ikut pramuka ya. Dan qadarullah saya dipercaya, ditunjuk, nggak ditunjuk maksudnya terpilih lah. Jadi ketua Dewan Kerja Ranting se-Cipayung. Oh, itu setingkat kecamatan. Kecamatan. Ketua apa? Ketua Dewan Kerja Ranting. Ketua Dewan Kerja Ranting Pramuka cabang Cipayung, kecamatan Cipayung. Cabang, Pak. Oh, nggak ada Ini cabang. ranting, ini ranting. Ini Oh, tingkat ranting. kecamatan. Kalau Oh, cabang kalau kan cabang itu lebih timur. besar. Iya, Ini betul. ranting. Iya. Itu bukan daun yang berulat. bukan. Ngasih ranting ya. Masih Dia lebih ulat ya, bagus, Pak. Bang. Dibanding daun berulat lagi. Nah, dari Iya. situ karena butuh juga kan, kayaknya harus kerja deh. Akhirnya Tunggu dulu. Itu sebagai ketua Dewan Ranting itu ada gaji nggak? nggak ada. Nggak ada. Karena kan pramuka itu sistemnya pengabdian. Oh, jadi sosial gitu. Iya betul. Terus lu ngajarin orang-orang gitu nggak dikasih ini? Saya nggak pernah ngajar sih sebenarnya. Oh, Saya terus? lebih ngurus ke organisasinya. Organisasi. Kalau ngajar Organisasi nggak ada kalau duit ngajar- gitu. Kan makanya saya belum kerja. Oh, nggak dapat duit. Terus ngapain lu kerja? Kalau tingkat Oh, nasional, curhat. tingkat nasional, iya, tingkat daerah nasional. Ibu orang- curhat. Ini kalau tidak gimana salah. Pramuka masa orang butuh duit? Jangan gitu, Pak. Jangan gitu, Pak. Oh, enggak. Ini kan Maaf, pengabdian. maaf. Oh iya. Pramuka itu memang mendidik seseorang untuk menjadi seorang laki-laki yang apa namanya yang lebih tangguh, yang lebih Betul, Pak. apa secara pendirian dan juga apa namanya prinsip hidup lebih kuat ya. Betul, Pak. Iya. Saya juga banyak belajar dari pramuka sebenarnya. Dulu aneh waktu SMP juga ikut pramuka. Mhm. Terus kenapa lu Akhirnya- berhenti jadi pramuka? Enggak berhenti, masih sekarang masih. Oh, sekarang masih? Bisa 1 tahun lagi. Oh, 1 tahun Satu tahun lagi. lagi. Terus setelah itu? Lihat Ian posting dia di kopi kan? Iya. Dia lagi buka Oh, kedai enggak, kopi. Lian emang apamu? Kenapa bisa? Teman SMP. Oh, teman Eh, SMP. Iya, lihat postingan dia kan. Ian, buka kedai. Enggak, Bu, kerja di sini. Oh, gitu udah. Kata dia, "Kapan mampir, Bu?" Oke, mampir kapan-kapan. Mampir ke sini. Mhm. Beli donat 1 sama latte 1. Yang pertama kali saya belajar di sini. Sama yang Coba. bikin waktu itu? Latte. Enggak, yang, Saya yang buat. bikin latte sama yang bikin donat? Donat kan si Betul, Kibom. Oh, Kibom. Oh, latte saya buat sendiri. Oh, buat sendiri. Saya bilang sama Ian, gue Menawarkan diri. Iya, saya mau nyoba dong buat gitu. Oh, gitu. Ya, gue pengen buat dong. Dia Oke, mau nih. unjuk gigi, Bang. Dia mau pamer Enggak, skill enggak, kalian. Saya cuma pengen nyoba pakai mesin kan dulu di weekend kan pakainya manual, Iya. yang pakai French press kan. Iya. Pengen nyoba mesin lah. Hmm. Coba kan. Ya, amburadul sih emang karena kan udah baru pertama kali kan. Oh, jadi Dia- lu bukan mau pamer skill sama enggak, dia? enggak. Enggak ada sama sekali Kayak kata presin, gitu. Bang. Ada temannya gitu, Bang. Akhirnya dia ngomong, "Bol, di sini sebenarnya ada lowongan nih." Oh gitu, tapi jadi dapur. Saya mikir, apa-apa deh, karena dulu pernah sempat kepikiran pengen dapur juga, pengen belajar masak. Karena sebenarnya saya juga orang-orang yang suka yang nyoba-nyoba sesuatu yang nggak jelas tapi yang baru gitu ya. iya. Maksud lu dapur nggak jelas? Bukan. Bang. Enggak, bikin nyoba-nyoba. Catatan nih, Bang. Enggak. Nyoba-nyoba sesuatu yang memang di luar nalar orang gitu. Maksudnya gitu. yang kayak pengen nyari sesuatu yang kayak belum pernah dimasak sama orang nih kayaknya. Gitu loh. Pengen belajar gitu kan. iya, Akhirnya udah saya ambil deh. Coba ngirim kan. Ternyata katanya mau usah bawa CV sama surat Bu, dateng aja udah kata gitu. Aduh, Oh, saya dateng. Ngobrol Bang Hendra deh kata Bang Masya Hendra. Allah, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya Iya. diterima ya. Dan Kenapa yang- kira-kira antum diterima waktu itu? Orang dalam kayaknya Pak. Orang dalam. Ada Ian ya, makanya dia gampang diterima. Aduh. Enggak, dia bilang waktu awal ketemu dia, ini bocah barista Pak, Pekles Armada. Pakai bandana mulu kemana-mana. Oh iya, di ciri khasnya dulu tuh begitu datang pakai bandana mulu nih, ini kayak anak basket yang lagi ini kan keringetan kan. Lagi singit. Jadi begini. Iya. Dan alhamdulillahnya emang Allah mempertemukan ya ketika saat dalam hati saya pengen belajar tentang apa salaf tentang sunnah. Ternyata orang-orang di sini orang-orang yang emang Nah, berjalan di atas kita sunnah. sama-sama belajar. Nah, di sini alhamdulillah kita semuanya juga belajar tentang apa itu sunnah, bagaimana memperbaiki hidup, terutama kita ya mencoba menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya ya. Dan itu kita semuanya masih dalam proses Bang ya. Ya, belajar sama-sama teman-teman di sini. Dan ini teman-teman pun
yang mungkin belajar dari awal belajar baca Quran ya, yang Ya. awalnya belum bisa baca Quran, akhirnya bisa baca Quran ya, dikit-dikit lah. Jadi tidak hanya tempat kita kumpul ngopi-ngopi, tapi tempat kita kumpul menimba ilmu, ya bang ya. Betul, betul. Ah, masya Allah. Terus bang, ini siapa aja yang komen nih? Ada Bang Doan, Ada Bang Doan, ada Bang Abu Sania. Wah, Waduh. Abu Sania. Gak ada yang punya cita-cita. Oh, ada Bang Ibul, namanya Ibul. Iya. So Ibul pengen punya 2. Ada yang punya cita-cita punya istri lebih dari satu. Wah. Iya, Wah. so Ibul. Waduh, ini berat ini. Tadi kan yang ditanya ini semua sudah cita-citanya. Tadi kan belum kan ya? Jadi, Nah, ini pertanyaannya. Mungkin ya mungkin. Masya Allah. Dijawab sama orang. Ini kita mau sebenarnya masih lanjut nih. Cakap-cakap sama teman-teman dan kita gali lebih dalam tentang sosok teman-teman yang ada di Burhan ini. Tapi karena adzan sudah berkumandang kayaknya bang ya. Ya, Jadi betul. kayaknya Kalau kita- rame lanjut part 2. Iya, Iya, nanti lanjut. kita lanjut part 2. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi obrolan-obrolan dengan teman-teman Burhane. Teman-teman, kalau misalnya ada yang sekitar Cipayung, boleh mampir di sini. Karena di Burhane 456, kita tidak hanya menyediakan kopi dan kebuli, tapi kita juga ada pertemanan yang bisa dijalin di sini. Ya. Ya bang ya. Kebuli, kopi, Iya. dan teman. Ya, makanya kita slogan kebuli, kopi, dan teman. Makan kebuli, makan teman. Enggak ya? Makan kebuli sama teman, bukan makan kebuli makan teman. Makan kebuli sama teman, minum kopi sama teman. Gitu. Mungkin minum kopi. ada yang mau disampaikan? Wasiat terakhir sebelum Wasiat udah cukup Pri, sih. mana Pri? Ada yang mau disampaikan nggak? Paling misalnya semoga aja untuk kedepannya Burhane makin maju lagi. Amin, ya Allah, Mungkin, amin. ya kalau bisa makin meningkat dari T3. Oh, amin, amin. Cabang di mana-mana. Amin. Insya Allah. Bul, apa harapannya Bul? Harapan untuk Burhane. Semakin lebih baik dari segi owner, segi kami yang sebagai karyawan, bukan hanya meningkat dari pekerjaan, tapi diri masing-masing. Oh. Kita apa tuh namanya? Meningkatkan apa? Apa namanya sebutnya tuh? Ekonomi? Bukan. Buat apa? Pengembangan diri. Iya, Mas. Apa disebutnya ya? Personal branding. Wih, Jadi meningkatkan masing-masing Berat-berat. Kayaknya personal mau cepat branding. Yoso kayak nih. Iya. Maksudnya buat motivasi Agak masing-masing Yoso gitu kalau ya. gitu. Cepat Yoso kayak nih. personal branding Personal masing-masing. Masing-masing ya kan. Lu meningkatkan hal itu. Muridnya Coach Yoso. Mereka Yoso kayak nih. Yan, pesan ya. Ah, kalau saya sih nggak panjang, Pak. Wis. Pendek. Kayak di cupnya Burhane aja. Semoga sehat selalu. Masya Allah, singkat, padat dan jelas. Semoga sehat selalu. Ya, Bang Hendra. Ya, amin semuanya udah disebut lah. Oke. Dan harapan kami terbesar adalah kita berkumpul di sini bukan hanya menjadi antara karyawan dan juga sebagai owner, tidak, tapi kita sebagai satu keluarga utuh, keluarga besar yang semoga saja persaudaraan ini tidak hanya di dunia tapi Betul, sampai di Pak. akhirat ya. Amin insyaallah. Dan kami punya satu prinsip bahwa Burhane hadir untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Iya. Oh ya, sedikit. Oh, iya, Bentar, apa dasar ya? Ini kita terkait soal status ya, entah itu owner, entah itu karyawan itu sama aja di mata Allah ya. Nah, betul. Yang penting gimana caranya kita semuanya bareng-bareng nanti. Nanti di akhir kita kumpul lagi bareng. Insyaallah. Kumpul lagi bareng. Serah gimana caranya kita bisa reuni bareng lagi di akhirat. Oke. Aja sih. Penting itu. Demikian teman-teman, saya Sirun. Hendra. Saya Ian. Ibul. Saya Supri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pas banget.